Guys, berjumpa lagi bersama saya, Taufik Bilfakih. Kali ini ada yang menarik. Kita mau bahas soal fenomena sholat Idul Fitri yang kemudian dihiasi dengan khutbah kontroversial, yaitu membicarakan tentang tema politik praktis. Nampaknya pembicaraan terkait curhat pemilu 2024, di mana khatibnya kayaknya gagal move on, yang kemudian ketika khatib membacakan khutbahnya atau membawakan khutbahnya, justru banyak jamaah yang pulang atau berdiri atau meninggalkan kegiatan rangkaian sholat id. Menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terbuluk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita. Maka usaha pemilu yang kita jalani. Kita pertanyakan, bolehkah bicara politik praktis di saat khutbah Idul Fitri? Yang kedua, bagaimana dengan sholat yang dilakukan oleh para jamaah kemudian meninggalkan di saat khutbah sedang berjalan? Sah atau tidak sah? Ya, berita viral yang satu ini sangat menarik, yaitu kegiatan sholat Idul Fitri yang dihiasi dengan khutbah masalah-masalah pemilu 2024. Tentu, secara garis besar, sang khatib nampaknya membicarakan tentang pemilu 2024 begitu beragam kecurangan, banyak problem, dan juga ada hal-hal yang justru ingin menggiring kepada jamaah atau umat yang mengikuti kegiatan sholat id tersebut untuk kemudian mempelajari lagi, mengkritik, dan juga bahkan menilai sosok Presiden Joko Widodo. Di video kali ini saya tidak mau bahas soal apakah ini benar atau tidak. Kita mau membahas soal bagaimana dengan sholat Idul Fitri yang dihiasi dengan khutbah seperti itu. Dan bagaimana juga dengan sah dan tidaknya para jamaah yang langsung berdiri kemudian meninggalkan rangkaian kegiatan sholat di tengah khutbah berjalan. Kalau kita mau belajar, khutbah Idul Fitri memang tidak seperti khutbah Jumat, di mana khutbah Jumat merupakan satu rangkaian sesudah digelarnya khutbah. Sementara sholat Idul Fitri, khutbahnya digelar pasca sholat 2 rakaat. Nah, sholat Idul Fitri saja itu statusnya adalah sunnah, tidak menjadi satu kewajiban bagi setiap muslim yang mau melaksanakannya. Sementara sholat Jumat, baik sholat dan juga khutbahnya itu satu rangkaian yang hukumnya wajib untuk dilakukan. Sehingga itu, sholat maupun khutbah Idul Fitri bukan merupakan rangkaian yang paket sehingga setiap jemaah wajib melaksanakannya. Melainkan, sholat dan juga khutbahnya pun statusnya atau hukumnya adalah sunnah. Meski demikian, yang perlu kita pelajari dan kita ketahui bersama adalah soal pembicaraan atau tema-tema khutbah. Apakah ada patokan khutbah harus membahas topik-topik tertentu atau ada larangan terhadap tema-tema tertentu pula? Nah, yang paling menarik sebenarnya khutbah Idul Fitri itu tidak ada larangan untuk kemudian membicarakan politik praktis. Hanya memang ada rambu-rambu yang perlu diketahui oleh setiap orang yang membacakan khutbah atau orang yang membawakan khutbah. Sang khatib itu diharapkan harus berkemampuan secara fasih melafazkan hal-hal yang tentunya menggiring kepada umat untuk semakin merefleksikan dirinya, meningkatkan kualitas keimanannya serta ketakwaannya. Makanya An-Nawawi menyebutkan bahwa sesungguhnya setiap khatib itu diharapkan memiliki tutur kata yang lancar, yang fasih, yang teratur, dan mengena bagi setiap jamaah yang mendengarkan sehingga pesan dari khutbahnya itu bisa diresapi serta bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara, masih menurut Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa khatib tidak boleh berkhutbah atau tidak boleh menyampaikan khutbahnya dengan kata-kata yang mengandung klise semacam unsur iklan, bahkan termasuk bisa dikategorikan di sini adalah politik praktis. Sebab hal-hal seperti ini tidak langsung mengena terhadap hati pendengar.
Anda bayangkan, seperti bukti yang terjadi yang viral kasus baru-baru ini, bagaimana banyak jamaah yang kemudian meninggalkan kegiatan rangkaian sholat Id karena mendengarkan informasi yang sesungguhnya mengandung unsur klise, mengandung unsur yang tidak jelas, mengandung unsur yang sentimen, mengandung unsur yang justru tidak membuat hati pendengarnya bisa merasakan dengan baik dan bisa tetap bertahan untuk mendengarkan sampai dengan khutbah selesai. An-Nawawi juga meneruskan bahwa seharusnya setiap mereka yang berkhutbah itu harus menggunakan kalimat-kalimat yang bijak. Nah, artinya kalau mau bicara soal kebijakan, setidaknya setiap khatib itu tidak memposisikan diri sebagai pendukung kelompok-kelompok tertentu, apalagi dalam konteks politik praktis. Sebaiknya hal-hal yang bersifat kontroversial atau hal-hal yang menggiring kepada umat membenci, menghasut mereka, itu tidak perlu disampaikan ketika membawakan khutbah. Terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI. Sekali lagi, ini bukan soal halal dan haram, namun ada unsur etika dan ada problem tertentu yang seharusnya difahami sehingga pesan-pesan keilahian, pesan-pesan agama itu betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ketika kemudian kita mau mengajak ke jalan yang benar, ke jalan Tuhan, maka semua harus dilakukan dengan cara yang hikmah. Artinya dilakukan dengan cara-cara yang bijaksana. Sayyidina Ali misalnya, ia pernah menyebutkan bahwa bicaralah kepada orang lain sesuai dengan batas kemampuan mereka. Jangan sampai akhirnya dengan kalimat-kalimat yang tidak sesuai, justru yang terjadi adalah pendustaan terhadap kebenaran adanya Allah dan juga Rasul-Nya. Itulah pentingnya menyampaikan dalam dakwah, termasuk dalam berkhutbah, begitu juga dengan berceramah, kita disarankan dan dianjurkan untuk kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat yang mudah dipahami sekaligus mudah diresapi sehingga para pendengar, para jamaah ini mampu meyakini dan juga semakin meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan mereka. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam konteks berkhutbah, seharusnya yang ditekankan adalah bagaimana kemudian jamaah atau umat atau para pendengar itu berkemampuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan mereka. Sehingga itu setiap khatib atau penceramah sepantasnya kemudian lebih memprioritaskan untuk menyampaikan dakwah yang berkaitan dengan mengajak kepada umat agar senantiasa bertakwa kepada Allah, mencintai Rasul-Nya, mengimani para malaikat, mengimani kitab suci, serta berkemampuan untuk kemudian mengimplementasikan nilai-nilai agama menjadi sesuatu yang positif di tengah-tengah masyarakat. Sehingga itu, siapapun di antara kita harus mampu memilah siapakah pribadi-pribadi yang pantas untuk kita berikan kepercayaan agar bisa membawakan dakwah, baik itu ceramah, baik itu khutbah, bahkan juga pidato-pidato di momen-momen tertentu, entah itu membawa ayat-ayat agama atau pesan-pesan moral tertentu yang kemudian mengajak kepada kebaikan setiap umat. Bagi saya, kita harus membedakan mana mubalik dan juga mana da'i. Tidak semua orang yang hari ini posisinya sebagai mubalik itu bisa kita kategorikan sebagai pribadi yang bersifat da'i. Sementara da'i sudah pasti mereka adalah mubalik. Mubalik artinya orang-orang yang menyampaikan pesan-pesan atau yang menyampaikan atau berkata-kata yang berkaitan dengan ayat-ayat keilahian. Sementara da'i adalah pribadi-pribadi yang memiliki kemampuan mengajak ke jalan Tuhan dengan cara-cara yang terstruktur, tersistematis, termanajerial dengan baik. Dan yang paling utama, da'i adalah pribadi-pribadi yang mubalik, pribadi yang mampu berkata-kata dengan bijaksana, yang akhirnya mampu menggiring kepada umat atau para pendengar mereka untuk senantiasa menjadi pribadi yang semakin berkualitas. Sehingga itu, siapa saja di antara kita yang hanya punya kemampuan berkata-kata atau sebagai pribadi yang mubalik, sepantasnya kemudian mengontrol sikap, mengontrol diri, memperbaiki mental, agar ketika kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan ketuhanan, itu memiliki unsur-unsur yang positif dan benar-benar masuk kepada daya serap masyarakat yang menerima dengan penuh bijaksana pula. Yang kedua, bagaimana dengan mereka yang melaksanakan sholat Id, kemudian di saat pertengahan khutbah atau belum selesai khutbah, mereka meninggalkan kegiatan sholatnya. Sekali lagi, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa kegiatan sholat Id adalah sunnah. Demikian juga dengan khutbahnya. Ini juga bersifat sunnah. Artinya tidak memiliki kewajiban bagi setiap jamaah setelah melaksanakan 2 rakaat sholat Id, mereka untuk bertahan bisa juga kemudian bisa meninggalkan.
Tentu, sebaik-baik mereka yang mengikuti sholat Id seharusnya melaksanakan 2 rakaat sholat, setelah itu mendengarkan khutbah secara seksama. Namun, oleh karena sifatnya sunnah, oleh karena sifatnya tidak terikat dan tidak menjadi kewajiban setiap jamaah untuk mendengarkan khutbah, ini juga berarti setiap khutbah yang dibawakan oleh khatib atau orang yang membawakan khutbah harus memiliki unsur-unsur dan juga hal-hal yang membuat setiap jamaah itu merasa senang, merasa penting, merasa harus mendengarkan, baik dari sisi materi, pembawaan, performa, kewibawaan dari penceramah atau pembawa khutbah, sampai dengan pilihan-pilihan kata maupun kalimat, sehingga membuat para pendengarnya akan merasa bahwa khutbah ini harus diselesaikan dan diikuti secara serius. Hari ini adalah ajang untuk menangisi dan menyesali diri yang terkadang di antara kita sengaja kita putuskan hubungan silaturahmi. Khutbah Idul Fitri selalu beragam. Ada yang kemudian membawanya dengan tenang, ada yang membawanya dengan ketegasan, ada juga yang membawanya dengan penuh harus, sehingga banyak jamaah yang kemudian tersentuh bahkan menangisi. Ada juga khatib yang membawa dengan begitu tegas dan juga sangar, dan mungkin juga membuat jamaah yang mendengarkannya itu begitu merasa semangat dan ingin mengikutinya secara serius. Duhai kalian anak Adam, aku sudah memberimu sepasang telinga, tetapi aku melihatmu mempergunakan telingamu untuk menguping pergunjingan dan api fitnah. Apapun metodenya, selama yang dipilih kata-kata dan juga kalimat-kalimatnya adalah sesuatu yang positif dengan metode lembut, tegas, atau berapi-api sekalipun, saya yakin dan percaya bahwa setiap jamaah pasti akan mengikutinya dan memiliki kesan-kesan tertentu yang akhirnya membuat jamaah akan mendapatkan peningkatan kualitas pemikiran termasuk kualitas ketakwaannya. Sayangnya, apapun metode yang kita lakukan, tapi pilihan kata, pilihan kalimat, dan tema-tema yang ternyata tidak menyentuh dari apa yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat atau umat atau jamaah, maka saya pastikan banyak jamaah yang kemudian akan meninggalkan kegiatan khutbah tersebut. Apalagi berbicara tentang politik praktis. Kita ketahui bersama bahwa pemilu 2024 sudah selesai. Sudah ditentukan oleh KPU, sudah disampaikan siapakah pemegang atau pemilik suara terbanyak, baik pemilu presiden dan juga pemilu yang berkaitan dengan calon anggota legislatif. Guys, tentunya kita sangat berharap bahwa hasil pemilu kemarin, apapun, ketika ada hal-hal yang barangkali perlu kita kritik, maka kita harus menggunakan media atau forum-forum tertentu untuk menyampaikan kritiknya. Tapi dalam konteks khutbah-khutbah keagamaan, sepantasnya kita tidak menggunakan tema-tema sentimen atau tema-tema yang kemudian menggiring kepada jamaah atau untuk melakukan analisa-analisa yang untuk membenci, apalagi kemudian menggiring mereka untuk melakukan perlawanan. Saya mengira ada forum-forum khusus. Kalaupun itu adalah forum keagamaan, menurut saya, biarlah itu di forum-forum keagamaan di mana para pengikutnya atau para jamaahnya adalah orang-orang yang memang siap mendengarkan untayan-untayan ceramah dari para penceramahnya atau para mubaliknya, yang kemudian ada dialog yang artinya ada kritik otokritik. Namun apabila dalam konteks khutbah, di mana para pendengar tidak bisa memberikan kritiknya, di mana para pendengar tidak bisa memberikan interupsinya, maka bagi saya khutbah itu terlalu sakral bila kemudian kita akan isi dengan tema-tema atau ceramah-ceramah yang kontroversial termasuk berkaitan dengan politik praktis. Saya Taufik Birfakih dengan segala pikiran saya.